Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekolah saya memperingati Maulid Nabi 1445 Hijriah. Dan banyak perlombaan seperti tumpeng snack, ceramah, dan makan-makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai ini. Salawat berserta salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang menerang seperti ini. Yang terhormat Kepala Madrasah MI Plus Nur Rahmah Ustadz Muhammad Rafi'i SPDI. Yang terhormat Kepala MTS Nur Rahmah Ustazah Indah Maryani MPD SI. Yang kami hormati para Ustadz dan Ustazah MI Plus dan MTS Plus Nur Rahmah serta teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi SAW yang ke-1445 Masehi. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua kalam ilahi, acara ketiga salawat badar, acara keempat kata sambutan Kepala Madrasah MI Plus Nur Rahmah, acara kelima ceramah agama sekaligus doa, acara keenam penampilan drama religi, acara ketujuh penutup ceramah agama sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Ali Syukron Fauzi. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Salatan tas'aluna biha min ahlil ilmi. Amin. Zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah wa tahsuruna biha bi ibadika sholihin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Udah, aminnya udah. Paham terus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah. Ya. Wa qala nabiyuna Muhammadun, sama-sama, sallallahu alaihi wasallam.
Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa fi maulidi dirhaman faka'annama anfaqa jabala min dhahabin fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin mukarramin, para ustaz dan ustazah, wabil khusus Kepala Madrasah MI Nur Rahmah Bapak Imam Rofi'i SPD. SPD. S2. Kepala MTS juga Ibu Indah dan segenap seluruh Dewan Ustadz dan Ustazah MI serta MTS Nur Rahmah serta seluruh anak-anak kami, siswa-siswi MI dan MTS Nur Rahmah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sekolah MI Nur Rahmah ini dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat terring salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengarkan anak-anakku sekalian yang kucintai, tema maulid ini kalau sudah Bapak terangkan sampai selesai, nanti ada 2 pertanyaan. Yang siapa orangnya bisa menjawab 2 pertanyaan ini dapat hadiah khusus dari Bapak. Ya, syaratnya cuma 1 dan mendengar. Baik, sekarang kita kumpul di sini, acaranya apa? Apa arti maulid Nabi? Memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Hari apa kanjeng Nabi dilahirkan? Tahunnya tahun apa dilahirkan? Tahun Dajjal. Nah sekarang kalau Masehi, tanggal berapa Masehinya kanjeng Nabi dilahirkan? Berapa? 20 April 571 Masehi. Ini yang masih hafal, nanti saya Bapak mau akan ada pertanyaan buat ini. Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya orang mengadakan maulid? Yang pertama, orang yang mengadakan maulid itu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa maulid ini sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam satu hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yaskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak mau berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tidak mau berterima kasih kepada orang tua, berarti tidak mau berterima kasih kepada, tidak berterima kasih kepada bapak ibu guru, berarti tidak bersyukur kepada Allah.
dan juga tidak bisa bersyukur dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tandanya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Coba Bapak tanya, siapa yang bisa jawab? Rasulullah itu diciptakan dari apa? Cahayanya siapa? Cahayanya Allah. Terus kita diciptakan dari apa? Cahaya. Cahaya dari siapa? Salah kan? Allah, perhatikan, anak soleh-soleha. Kata Allah, ya Muhammad, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul aflaqa min nurika. Wahai Muhammad, aku ciptakan engkau dari cahayaku. Dari cahaya Allah. Aku ciptakan alam semesta ini, manusia, malaikat, jin, dan sebagainya, semuanya ini dari cahayamu. Berarti dari cahaya yang Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berasal dari nurnya atau cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya barang siapa yang sambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, senang baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akan langsung sambung kepada Allah Subhanahu. Angkat tangannya siapa yang sayang Kanjeng Nabi, siapa yang cinta Kanjeng Nabi. Ini maulid, kita hadiahkan sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Goyangkan, tapi jangan goyangkan badan, goyangkan tangannya aja. Siap? Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Nah, ini gak jawab kenceng-kenceng ini. Ulangi lagi, suaranya dikencengkan. Jangan tangan contoh yang goyang. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. Sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daimah ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib Bulladhi turja syafa'atu lihaulin minal awalimu katahini. Stop. Nanti kita lanjutkan lagi. Puncak acara nanti, puncak inti materi kita harus tegak sama-sama kita nyanyikan ya Nabi Salam. Setuju? Nah, sekarang coba kita sebutkan Nabi Muhammad itu keturunan siapa saja, coba. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. 6 ya. Siapa yang hafal kira-kira? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang hafal nanti dapat hadiah dari Bapak. Ya. Nah, orang yang cinta atas Nabi Muhammad, tentu dia akan senantiasa mengoreksi dan senantiasa mengetahui seluruh dari kakek neneknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya,
Siapa yang pertama kali merayakan Maulid? Nabi Muhammad lahir masih bayi. Siapa yang pertama kali menciptakan Maulid? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malam menjelang kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Jibril, kadir. Bahasa apa kadir? Sunda, artinya apa? Jibril, Brenea. Bahasa Mbak Brenea? Jawa. Kalau bahasa saya, Jibril, come here. Bahasa saya, come here. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Artinya, kesini. Perhatikan kata Allah dalam kitab Al-Berjanji. Nabi fi sa'iril makhlukati min ahlil ardi was samawati bitahani wal bisyarah. Fa inna nurul masun wasil maknun alladhi awjatuhu qabla wujudil asya an kullihi ila batni ummihi masrura. Jibril, umumkan di penduduk langit dan seluruh penduduk bumi bahwa malam ini ada satu nur dariku, kata Allah, yang nur tersebut sudah aku ciptakan sebelum menjadikan alam semesta yang berada di muka bumi maupun yang di langit. Cahaya tersebut atau nur tersebut Jibril akan aku pindahkan ila batni ummihi masrura, ke dalam perut ibundanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa nama ibunda Kanjeng Nabi? Siti Aminah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Akhirnya dipindahkanlah cahayanya Kanjeng Nabi ke dalam perutnya ibundanya. Serentak setelah dipindahkan kayak gitu, diumumkan oleh malaikat Jibril, arsy-nya Allah bergoyang. Langit-langit dihiasi dengan bintang dan rembulan sampai seperti siang. Seluruh bukit-bukit tersinari dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhan yang tandus tidak bisa tumbuh saat menjelang kelahirannya Kanjeng Nabi, langsung menjadi mekar. Bunga-bunga langsung mekar. Tumbuh-tumbuhan bahkan buah-buahan yang ada buahnya langsung saat itu ada buahnya dan langsung matang. Itu hebatnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya itu, misalkan mangga itu langsung tumbuh langsung matang, mangganya langsung mentiung. Para mentiung langsung apa bahasa mentiung Pak Ustaz? Menundukkan pohonnya, yang seolah-olah pohon itu berkata, siapa yang lewat, siapa yang mau ngambil, ambil ini buahku, ambil ini manggaku, ambil ini kurmaku. Ini dikhususkan menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya api Raja Namrud yang setiap hari disembah oleh orang kafir Quraisy, tidak padam-padam sampai puluhan tahun. Akan tetapi menjelang kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu padam dengan sendirinya. Berhala-berhala yang berada di lingkaran Ka'bah juga berhala itu jatuh tengkurap, langsung tengkurap itu hidungnya dulu. Berhalanya tengkurap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk raja-raja Kisra yang di situ berkuasa menguasai orang-orang kafir Quraisy juga hancur dari kerajaannya. Ini menandakan bahwasanya kata orang kafir Quraisy ada pertanda hebat lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan hebatnya kelahiran Kanjeng Nabi itu dikenal dengan yang paling bagus budi pekertinya. Halo, cinta nggak sama Kanjeng Nabi?
Apa buktinya cinta? Apa buktinya cinta sama Kanjeng Nabi? Senang baca sholat. Berapa kali sehari semalam anak-anakku baca sholawat? Hah? 1000? 100? Berapa coba? Angkat tangan yang 1000 kali. Sehari semalam baca sholawat 1000 kali, angkat tangan. Tiap hari? Tiap hari? Tidak. Yang 100 kali sehari semalam baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya gak usah panjang-panjang, sholawat jibril saja. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau cerita sedikit ya. Di Madinah dulu ada seseorang itu yang sedang melaksanakan ibadah haji, cinta dan rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saking cinta dan rindunya kepada Kanjeng Nabi, di mana-mana tempat dia tawaf baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat, sampai di makamnya Kanjeng Nabi Muhammad, sholawatnya dilantunkan secara kencang. Tiba-tiba ada orang fasik, ada orang munafik, gak senang dengan lantunan sholawat. Orang yang gak senang dengan bacaan sholawat berarti pertandanya orang itu munafik, hatinya fasik. Wah, ini kurang ajar. Orang ini muji-muji Kanjeng Nabi terus. Telingaku panas. Dibacakan sholawat telinganya apa? Panas. Akhirnya punya rencana. Satu rencananya dia pura-pura ngundang. Mas, pak, ada apa? Sampai kok senang baca sholawat? Iya, memang saya senang sama Kanjeng Nabi. Saya cinta kepada Kanjeng Nabi. Saya rindu kepada Kanjeng Nabi. Pengen ketemu dan melihat serta memeluk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, karena sampean senang sama Kanjeng Nabi, ayo ikut saya. Dia nggak curiga kalau orang yang mengundangnya itu adalah orang yang benci dengan bacaan sholawat. Akhirnya diundang. Pas diundang ternyata dijebak. Orang tersebut itu diikat tangannya, diikat kakinya. Aku jengkel dengan bacaan salawat kamu, katanya. Mana lidahmu? Dimangapan lidahnya, kemudian dipotong lidahnya, berdarah luar biasa sampai pingsan orangnya. Setelah berdarah lidahnya ini bercucuran, maka dia dilepaskan. Sembari dia merangkak-rangkak, darahnya terus menetes. Ia menghadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di makamnya di Madinah. Di depan makamnya Kanjeng Nabi dia menangis, wahai Kanjeng Nabi. Sambil hatinya berkata, karena lidahnya sudah berdarah, dipegang lidahnya tadi. Lidah yang sudah bercucuran darah, sudah terputus, dipegang sama dia. Dalam hatinya menangis, meronta-ronta berteriak, Kanjeng Nabi, saya tidak bisa lagi memuja dan memujimu Kanjeng Nabi, karena lidah saya sudah dipotong orang yang munafik. Apa yang terjadi? Orang tersebut pingsan juga lagi di hadapan makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seru gak itu? Ngeri gak itu? Orang baca sholawat, di lidahnya dipotong. Akhirnya apa? Akhirnya dalam mimpinya dia setengah sadar setengah mimpi bertemu dijumpai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lidahnya diambil. Kamu harus tetap memuji, bersolawat kepadaku. Disambungkan dengan mukjizat Kanjeng Nabi. Langsung disambungkan lidahnya kembali. Diusaplah lidahnya dan akhirnya menempel seperti semula. Tanpa dioperasi, tanpa diobati, langsung yang mengobati baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur,
ternyata memang lidahnya sudah terpasang sempurna, seperti tidak ada pernah kejadian terputus lidahnya, nggak ada bekas jahitan. Hebat ya Kanjeng Nabi? Hebat. Akhirnya dia semangat lagi, baca sholawat lagi, di mana-mana baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lah, beberapa bulan kemudian ada seorang anak tiba-tiba mengundangnya lagi untuk ke rumahnya. Dia curiga, kemarin saya diundang oleh orang yang gak dikenal, saya dipotong lidahnya, takut diundang lagi nanti dipotong telinganya, takut dia. Oh, saya nggak mau lah Pak. Loh, jangan nolak Pak. Ini penebusan dosa saya. Dosa apa? Bapak nanti akan tahu ketika saya undang ke rumah. Tolonglah Pak, demi Allah saya tidak akan menjebak Bapak. Itu saya tahu pengalaman dan cerita Bapak sebelumnya dari orang tua saya. Akhirnya dia mau ikut. Setelah dia ikut masuk suatu rumah, ternyata di dalam rumah itu ada monyet. Ada monyetnya besar sebesar manusia. Monyetnya. Terus ditanya, loh, kok ada monyet dalam rumah? Ini ceritanya Pak. Setelah dia ini adalah bapakku, monyet ini adalah bapakku. Saya tahu dulu Bapak itu pernah mengundang panjenengan untuk datang ke rumah sini, dan ia memotong lidah panjenengan sampai lidah itu terputus karena jenengan senang baca sholawat. Akhirnya orang tuaku, bapakku dilaknat oleh Allah jadi monyet. Bapaknya jadi monyet. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Bapaknya jadi monyet gara-gara benci dengan Kanjeng Nabi. Ada orang baca sholawat malah lidahnya dipotong. Sekarang sampai tak undang Pak untuk pelebur dosaku. Ayo makan-makan bareng. Ayo minum-minuman, kita minum susu bareng dan lain sebagainya. Ini untuk meleburkan dosa dari orang tuaku. Makanya orang itu harus senang baca sholawat. Yang pertama tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi, senantiasa senang baca sholawat. Yang kedua, orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, ikuti budi pekerti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi budi pekertinya sangat duhur, budi pekertinya sangat tawadu, sangat rendah hati dalam perilakunya. Waktu nabi-nabi yang lain ditanya, Ibrahim, man anta? Siapa engkau wahai Ibrahim? Ibrahim ditanya Allah, menjawab, ana khaliluka ya Allah, aku adalah kekasihmu. Iya benar. Allah bertanya sama Nabi Isa alaihi salam, Isa, siapa kamu? Man anta? Siapa kamu? Ana ruhuka ya Allah, aku ruhmu ya Allah. Sehingganya orang banyak beranggapan aku adalah anak Tuhan. Nabi Isa banyak dianggap anak Tuhan karena punya ibu, tidak punya bapak. Siapa ibunya Nabi Isa? Siti Maryam. Siti Maryam tidak menikah, tapi mempunyai putra yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Terus Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, Musa, siapa kamu? Ana kalimuka, aku adalah orang yang engkau berikan wahyu tanpa perantara malaikat Jibril. Coba sekarang Nabi Muhammad ditanya, Muhammad, man anta? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Dengan rendah hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anal yatim ya Allah, aku adalah anak yatim. Dengan rendah hatinya Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah,
Manusia yang kupuja, manusia yang ku cinta, Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi lihimi huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minam limughtahimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, pengen jadi anak yang sukses enggak? Pengen jadi orang kaya enggak? Pengen jadi yang hidupnya bahagia enggak? Pengen enggak? Ada dua orang ini kalau dimuliakan maka insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada yang jadi ustadz, ustadzah, ada yang jadi pengusaha sukses. Pokoknya dua orang ini harus pintar memuliakan. Siapa dua orang ini? Yang pertama, muliakanlah kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Kalau dipanggil jangan ditunda-tunda, cepat langsung dijawab. Kalau diperintah orang tua jangan ditunda-tunda, langsung dilaksanakan. Mencari ridho orang tua. Ada orang anak kadang-kadang dipanggil, saking senengnya main HP, main game, kemudian dipanggil, nak, diem aja masih main HP. Nah, diem aja masih main HP. 3 kali orang tua memanggil anak, kok nggak dijawab, orang tua jengkel. Allah juga murka. Karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua. Yang nomor 2, pengen hidupnya sukses, pendidikannya sukses, ilmunya bermanfaat. Nomor 2, muliakanlah guru. Berbaktilah kepada ustadz dan ustadzah. Jangan sampai yang kayak berita kemarin, ada anak, kalau nggak salah SMP atau SMA ini, gara-gara nilainya jelek ujian, gurunya dilempar batu sampai berdarah. Gurunya dianiaya sampai berdarah, sampai masuk rumah sakit. Dan sekarang lagi viral sekarang tuh. Dan itu bukan 1-2 orang, hampir seluruh sekolahan tidak diajari pendidikan dalam akhlak dalam sekolah. Makanya untuk saat ini, wahai anak-anak yang soleh dan soleha, jangan sekali-kali melawan guru. Kalau dipukul kita tidak berarti kita salah. Ada guru mukul murid berarti muridnya salah. Lihat, zamannya Pak Ustadz Rofi, zamannya saya masih kecil, lagi sekolah, lagi ngaji, dipukul gurunya, ngadu sama orang tua. Sampai rumah, bukannya dibela, kita malah diambilkan rotan, dipukul lagi, pantat kita dipukul sampai panas. Kenapa? Karena tahu kalau orang tua anaknya dipukul di sekolah, di dalam tempat ngaji, mesti dia salah. Nggak kayak anak zaman sekarang, dipukul sama ustadz dan ustadzanya, lapor sama orang tuanya nggak terima demo. Bahkan ada yang mau melaporkan ke polisi. Itu murid macam apa? Anak murid yang sudah berani seperti itu, Allah akan tutup keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Allah akan jauhkan dia dari kesuksesan. Satu lagi, halo, anak soleh-soleha, kalau nonton YouTube, tahu nggak namanya Gus Ikdam yang sekarang lagi viral itu? Tahu? Kalau nonton YouTube pengajian, ketik Gus Ikdam. Sekarang luar biasa terkenalnya di mana-mana.
sampai bisa ceramah ke Taiwan kemarin, baru berangkat, baru pulang. Mau berangkat sudah siap mobil, ada segala merek mobil itu mesti ada, ditawari sama kawan-kawannya. Ada merek Alfa, Pajero, Fortuner, dan beliau naik mobil gratis sampai tempat tujuan. Ngaji juga sampai tujuan, dihormati banyak orang, ribuan jamaahnya. Ditanya, Gus, apa rahasianya sampai bisa sukses? Rahasia cuma dua. Satu, memuliakan orang tua, berbakti dengan kedua orang tua. Yang nomor dua, berbakti kepada guru. Terus Ikram, waktu di pesantren kerjaannya cuma apa? Kerjaannya cuma ngantar kiai pengajian. Menjadi sopirnya kiai pengajian. Ini juga termasuk teman saya. Namanya Ustadz Tobroni yang viral di Bengkulu juga. Beliau kalau sudah musim kayak gini maulid tidak pernah berhenti undangan maulid. Saya tanya, tak sampai bisa viral kayak gini gimana caranya? Dulu saya waktu di pesantren, saya sering nganter Pak Kiai pengajian. Berbakti dengan Kiai. Ya seneng nganter pengajian. Sudah lulus, sudah menikah. Sekarang diantar orang untuk pengajian. Alhamdulillah. Ya Allah, hidupnya enak, hidupnya mulia, gara-gara memuliakan dua orang. Ingat-ingat, muliakan dua orang, hidup kita akan mulia. Satu, orang tua, yang nomor dua, guru. Selalu berdoa kita dengan kehadiran Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, puncak dari acara ini sebelum ada pertanyaan, kita berdiri sejenak. Kita baca ya Nabi ya. Ayo, mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam aika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fatafat minul buduri, bisrahuni alaina. Qultu ya wajah sururi, sama Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya Nurul aini, marhaban marhaban jannal Husaini, marhaban marhaban ahlan wasalan, marhaban marhaban ya khairan da'i, marhaban ya nurul aini, marhaban
marhaban marhaban Jadal Husaini Allah marhaban marhaban Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mu'ajjad Ya Imam Al-Qiblataini sama-sama Sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Alimu sirri wa afa mustajibu da'awat Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihat Tola'al badru alaina Saniyatil wada Wajab syukru alaina Mada'an lillahi da Tola'al badru alaina Bin saniyatil wada Wajib syukru alaina Mada'an lillahi da Tala'al badru alaina Min saniyatil wada Wajib syukru alaina Mada'an lillahi da Allahumma sholli ala Muhammad boleh duduk kembali. Sekarang yang terakhir Bapak mau ngasih pertanyaan yang bisa jawab maju ke depan dapat hadiah dari Bapak. Pertanyaan pertama yang laki-laki dulu. Yang laki-laki ya. Sebutkan hari dan tanggal serta tahun bulan Masehi selain Hijriah Masehi tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa? Ini. Ayo. Tanggal berapa? Salam dulu, salam dulu, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Jawabannya? 24 April 571 Masehi. 27 April 571 Masehi. Kalau tanggal Hijriah aja? Harinya hari Senin. Terus tanggal 12 Rabiul Awal. Saya dikasih tahu. Tahunnya tahun 571 Masehi. Sebut tahun? Gajah. Oh, gajah. Tanggalnya yang belum pas. Tapi nggak apa-apa ya. Tanggalnya bukan 27, tapi tanggalnya 20 April 571 Masehi. Ini ya Pak, jangan hitung bulannya ya. Siapa? Sekarang yang perempuan,
Ya, yang perempuan satu aja. Nabi Muhammad itu yang Bapak sebutkan tadi bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke 6. Siapa yang bisa masih apa tadi? Abdullah bin Abdul Muthalib bin bin sampai ke 6. Sini yang mau maju silakan maju. Siapa? Boleh maju silakan yang lanjut tangan. Ayo. Yang perempuan dulu, yang perempuan. Ada enggak? Ada enggak? Ada. 6 aja. 6 dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayo, yang TS. Katanya cinta Nabi. Tuh nyebutkan kakek-kakeknya nggak tahu. Ayo, puja. Bisa? Nggak bisa. Ayo, siapa yang laki-laki lagi? Nah, silakan maju. Salam dulu. Kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Pratama dari kelas 8 Dubai Pratama. Jawabannya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Wih, pinter. Pas jawabannya. Ini hadiah dari Bapak. Apa tadi? Nah ya, yang bisa jawab 2 orang aja. Kapan-kapan kita ketemu lagi, insya Allah di tanggal atau jam yang berbeda. Mudah-mudahan senantiasa kita yang hadir diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu di dunia sampai akhir. Amin ya rabbal. Terakhir dari Bapak, apabila ada sumber teladan, bolehlah kita menumpang. Apabila ceramahnya kurang, insya Allah bertemu lah. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.